Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas 11. Baik anak-anak, pertemuan sebelumnya kalian telah belajar mengenai kompetensi dasar menganalisis isi dan kebahasaan teks drama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kompetensi dasar berikutnya, yaitu kompetensi dasar mendemonstrasikan naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan drama. Oleh karena itu, silakan simak baik-baik penjelasan Ibu pada hari ini. Ya, anak-anak, silakan simak baik-baik ya penjelasan Ibu pada hari ini, yaitu pada kompetensi dasar mendemonstrasikan naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan teks drama. Baik, kita langsung saja lihat. Nah, peta konsep yang sudah Ibu buat di sini, pertemuan sebelumnya kalian juga sudah mengetahui ya. Materi yang pertama adalah tentang isi drama. Kemarin sudah kita bahas konsep drama, hakikat drama, jenis-jenis drama. Kemudian pada hari ini kita akan beranjak dari isi drama ke mendemonstrasikan drama. Submateri yang akan kita bahas pada hari ini adalah alur drama, tahapan drama, dan tokoh drama. Kita mulai saja dari yang pertama. Oh ya, sebelum kalian mengetahui lebih jauh tentang submateri yang tadi Ibu sampaikan, alangkah lebih baiknya kalian ketahui dulu tujuan pembelajaran pada materi ini. Jadi setelah memahami dan menguasai seluruh materi pada kegiatan pertama serta kedua, kalian nanti diminta untuk bisa menyusun teks drama dan mementaskannya. Jadi pada akhirnya kalian ini nanti memiliki kemampuan menyusun teks drama dan mementaskannya. Begitu anak-anak. Selanjutnya, nah kita mulai dari submateri yang pertama, yaitu alur drama. Bukan hal yang baru ya, alur drama adalah jalan cerita atau rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan dari awal sampai akhir dalam drama. Itu adalah pengertian dari alur. Nah, berikutnya ya, jenis-jenis alur. Jenis-jenis alur di sini yang akan Ibu jelaskan terbagi menjadi 5. Ya, untuk tampilan awal ini ada 3. Ya, yang pertama adalah jenis alur berdasarkan urutan waktu, terbagi menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Ini saya rasa bukan hal baru juga karena kalian sering mendengar dan mungkin menggunakan ini untuk menganalisis teks drama sebelumnya ya. Kemudian jenis alur yang kedua adalah berdasarkan jumlah alurnya. Jumlah alur di sini juga terbagi menjadi 2, yaitu alur tunggal dan alur jamak. Berikutnya jenis alur berdasarkan hubungan antar peristiwa, terbagi menjadi 2 juga, yaitu alur erat dan alur longgar. Berikutnya adalah jenis alur berdasarkan cara pengakhiran ceritanya. Di sini terbagi menjadi 2 juga ya, alur tertutup dan alur terbuka. Dan yang terakhir adalah jenis alur yang berdasarkan kamus istilah sastra. Jadi mungkin ini tidak sering kalian dengar ya. Jadi ada alur bawahan, alur erat, alur longgar, dan alur menanjak. Jadi jenis-jenis alur ternyata terbagi menjadi 5 menurut kriteria tadi ya. Jadi kalian jangan bingung kalau nanti di soal ataupun ketika evaluasi kalian menemukan istilah alur kok berbeda seperti yang kalian ketahui, karena mungkin pada umumnya kalian mengetahui hanya sebatas alur maju, alur mundur, dan alur campuran begitu. Tapi setelah kalian mendengar penjelasan ini, semoga wawasan kalian semakin terbuka. Jadi jenis-jenis alur ternyata banyak ya. Ada 5 kriteria yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, berikutnya ya, tahapan alur drama. Mungkin kalian juga pernah mengetahui nih. Jadi tahapan-tahapan alur ini juga sebetulnya bukan hal yang baru juga, karena di dalam sebuah cerpen juga saya rasa menggunakan ini ya, ada alur ceritanya. Karena sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan perbedaan
antara karya sastra yang berupa drama dengan prosa itu ternyata bedanya pada jumlah tokoh, ya. Tapi pada unsur-unsur intrinsik hampir mirip, hanya saja berbeda pada dominasi dialog ya pada drama ini. Nah, kita langsung saja jelaskan tahapan alur di sini. Tahap pertama adalah tahap perkenalan atau kita bisa sebut bagian orientasi ya, pengenalan. Jadi peristiwa awal, pengenalan ya. Pengenalan itu berarti bisa berupa pengenalan situasi, pengenalan tokoh, bahkan pengenalan waktu di sini. Kemudian yang kedua adalah tahap konflik awal. Tahap konflik awal ini sudah muncul adanya peristiwa. Dan biasanya tokoh utama ini sudah bertemu atau sudah memiliki permasalahan dengan tokoh yang lain, tokoh pendamping, bahkan di sini tokoh utama bertemu dengan tokoh yang mungkin sifat tokoh ini adalah sifat antagonis. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap komplikasi. Sudah mulai muncul konflik-konflik yang lebih banyak ya dibandingkan konflik yang awal tadi. Kemudian masuk ke tahap klimaks. Tahap klimaks ini berarti menjadi puncak permasalahan. Nanti berarti di tahap inilah masalah dalam cerita benar-benar menempati posisi puncak ya. Masa sangat tegang antar tokoh. Nah, kemudian setelah tahap klimaks mulai ada penurunan di sini. Jadi ada tahap penurunan laku ya, atau istilahnya di sini anti klimaks. Setelah ini sampailah pada tahap penyelesaian atau ending di sini. Dan biasanya tahap penyelesaian ini dalam sebuah drama atau sebuah cerita ini mungkin bisa selesai atau dibiarkan menggantung begitu. Jadi ada dua versi ya yang biasanya kita ketahui baik dalam cerita maupun drama. Tahap penyelesaian ini bisa saja selesai atau bahkan memang sengaja digantungkan agar pembaca atau penikmat drama ini lebih penasaran begitu. Itu tahapan alur dramanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahapan anak-anak. Bisa kalian cermati atau mungkin kalian catat dalam buku catat. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah ini yang perlu kalian ketahui ya. Ada istilah-istilah yang sering muncul di dalam drama, namun apa sih bedanya atau apa sih pengertiannya? Yang pertama adalah istilah prolog, istilah dialog, dan istilah epilog. Apa itu prolog, apa itu dialog, dan apa itu epilog. Prolog adalah bagian pembukaan dari sebuah naskah drama. Jadi letaknya pasti di depan ya, karena ini merupakan pembukaan. Kemudian dialog. Dialog ini saya rasa tidak lagi kebingungan ya kalian. Dialog ini merupakan percakapan antar tokoh yang ada di dalam drama. Sedangkan epilog ini adalah penutup dari sebuah naskah drama. Dan ketiganya ini saling berkaitan ya, karena bisa jadi ini sudah tersistematis. Prolog, dialog, epilog ini. Jadi 3 hal yang memang harus ada di dalam naskah drama. Berikutnya, nah, memerankan tokoh dalam drama. Pemeran dalam drama disebut tokoh. Jadi kalau kalian ketahui, para aktor yang sedang bermain drama dia memainkan tokoh sesuai karakter yang dibawakan. Artinya, tokoh yang sedang memerankan karakter di dalam sebuah drama ini diharuskan mampu menghayati, mampu menjiwai karakter yang sedang dimainkan. Jadi dia keluar dari jati dirinya. Dia menjadi orang lain ketika berada di atas panggung atau yang sedang menjadi tokoh dalam sebuah drama. Jadi nanti kalau kalian belajar bermain drama, kemudian menjadi tokoh, menjadi salah satu tokoh utama, jadi harus bisa menjiwai, harus bisa mendalami karakter agar karakter tokoh yang kalian bawakan ini mampu
menyampaikan pesan ya. Sebetulnya yang ingin disampaikan melalui drama itu apa? Jadi dari karakter tokoh, gestur tokoh, cara membawakan karakter tokohnya itu memang benar-benar bagus dan bisa tersampaikan pesan itu, gitu ya. Jadi nanti kalian akan belajar itu. Dan ketika memerankan tokoh drama, kalian harus juga mengupayakan bagaimana melafalkan percakapan dengan intonasi, artikulasi, volume yang jelas, yang keras begitu. Jadi harus memang benar-benar siap dengan itu dan diusahakan tenaga yang kalian miliki itu juga kuat karena produksi vokal yang harus dihasilkan itu memang benar-benar harus bulat, kemudian volumenya keras, intonasinya tepat berdasarkan kalimat yang disampaikan. Begitu anak-anak. Jadi apakah kalian sudah mulai mengerti bagaimana nanti kalian akan bisa bermain drama dengan hal-hal tadi? Ya. Semoga kalian bisa ya, karena setidaknya ada informasi yang bisa kalian terima. Kalian tinggal mencari pengalaman untuk bisa bermain drama. Begitu. Selanjutnya, ya, ini ada contoh gambar-gambar ya, gambar-gambar yang tokoh sedang bermain ya, tokoh pemeran dari sebuah drama yang sedang bermain di atas panggung. Ini ada yang bermain menjadi orang tua, bermain menjadi seorang ibu, kemudian menjadi seorang anak yang bodoh misalnya, atau anak yang cerewet begitu. Ada juga yang bermain peran sebagai koruptor dan lain sebagainya, atau mungkin sebagai pengemis di sini kalau kalian bisa melihat tergambar dari contoh di sini. Jadi memang benar-benar dari segi kostum, kemudian segi make up, segi gestur, volume suara, intonasi, ini memang menyatu ya anak-anak. Dan biasanya akan lebih bagus lagi ketika ditambah dengan iringan musik yang sesuai dengan jalan cerita. Kemudian efek lampu ya, efek lampu juga bisa menjadi hal yang penting ya di sini karena ketika kita menonton terus bagus, sesuai sesuai dengan situasi. Misalnya ketika marah lampunya merah, atau ketika senang lampunya yang cerah begitu kan, kita terbawa suasana, kita bisa masuk ke dalam jalan cerita. Jadi ketika kita sebagai penikmat drama, kita merasa senang begitu. Dan ketika kita menjadi pemainnya, kita juga harus bisa seperti itu dan merasa puas ketika apa yang kita sampaikan, apa yang kita perankan itu memang benar-benar sampai pada penonton begitu. Ya. Begitu anak-anak, kompetensi dasar mendemonstrasikan naskah drama ini. Nanti kalian saya minta untuk bisa menyusun naskah drama dan kemudian mementaskannya. Walaupun kita terhalang oleh pandemi ini dan tidak bisa bertatap muka, tetapi tidak usah patah semangat ya, karena hal-hal yang lain bisa kita lakukan dan kita tetap bisa berproduksi ya untuk menghasilkan sebuah tayangan. Nanti akan Ibu sampaikan melalui classroom lebih detailnya, tapi pada dasarnya Ibu meminta kalian untuk bisa menuliskan naskah drama, nanti gubahan kalian sendiri, atau mungkin mencari drama yang sudah dihasilkan oleh orang lain, tapi kalian sunting dan kalian kembangkan boleh, dan nanti kalian bisa mainkan atau kalian pentaskan. Pentasnya nanti berupa video saja ya. Kalian nanti bisa memvideokan ketika kalian memerankan tokoh yang ada di dalam drama.
Nanti lebih detail akan Ibu sampaikan melalui Google Classroom. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, dan tetap jaga kesehatan ya. Sekali lagi jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.